Kita akan menyapa Pak Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak UU Rushanul Ulum. Pak Wagub, apakah? Ya, siap. Oke, alhamdulillah Pak Wagub. Sehat hari ini Pak Wagub? Alhamdulillah, mudah-mudahan selamanya. Oke, amin, amin, amin. Pak Wagub, Jabar ini luar biasa pencapaiannya. Dari sekian sekarang ini masih hanya tersisa 4 wilayah yang masuk ke level 4, ada 19 wilayah yang sudah masuk level 3 dan selebihnya sudah masuk ke level kedua. Artinya ada progres. Pak Wagub, bisa dong diceritakan kepada kita semua faktor apa saja yang menjadi atau barrier ketika terjadi PPKM darurat dan PPKM level 4 dan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga hasilnya sudah kelihatan dan cukup signifikan. Lalu berikutnya yang kami tanyakan kepada Pak Wagub adalah bagaimana mensinkronkan program-program pemerintah daerah Jawa Barat dengan pemerintah pusat supaya nggak tabrakan atau supaya selaras begitu Pak Wagub. Silakan Pak Wagub. Terima kasih. Yang pertama mungkin ini kehebatan pimpinan Pak Gubernur. Beliau melaksanakan inovasi-inovasi dalam menghadapi pandemi COVID ini. Termasuk beliau mampu mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan Forkopimda di tingkat provinsi, kemudian juga dengan para bupati dan wali kota, serta Forkopimdanya. Sehingga sinkronisasi berita, sinkronisasi kebijakan, sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan isyarat-isyarat pemerintah pusat, menyeluruh. Tidak ada yang simpang siur, tidak ada yang kebijakan yang berbeda dengan pemerintah, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan yang lainnya. Jadi komunikasi di antara kami alhamdulillah maksimal, sehingga apa yang menjadi kebijakan adalah kebijakan semua, sehingga terjadi semacam ini. Kemudian juga perlu kami sampaikan bahwa betul Provinsi Jawa Barat sekarang bornya sudah sangat luar biasa sampai 18%, di awal 91 dan di saat kemarin belum pernah mencapai 20 ataupun sekian. Paling standar 30, sekarang sudah 18%. Ini sangat luar biasa, maka Pak Gubernur sudah memberikan isyarat untuk melaksanakan pendidikan tatap muka di beberapa daerah yang sudah dikoordinasikan para bupati dan wali kota. Kemudian kendala, gencar melaksanakan prokes, tetap aja mereka tidak bisa sepenuhnya. Karena memang adat masyarakat Jawa Barat, kumpul ngariung, babarengan. Kan salah satu prokes kita antara lain tidak boleh kumpul banyak, tidak boleh ngariung kalau bahasa orang Jawa Barat ini. Nah sementara yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa Barat adalah kumpul ngariung, jadi sangat sulit sekali untuk menghindari hal semacam itu. Tetapi bukan berarti kami saling menyalahkan atau antara kami, tapi justru solusi yang kita harapkan. Kemudian juga dalam masalah vaksinasi di awal memang ada kelompok-kelompok yang menyatakan haram, tetapi setelah Majelis Ulama menyampaikan halal, alhamdulillah. Ada juga yang menyampaikan kelompok bahwa itu adalah memadaratkan, kejang-kejang dan yang lainnya, tapi ternyata tidak terbukti ya semacam itu. Kemudian vaksin ini diakui masih kurang stok kiriman dari pemerintah pusat, sehingga kami sekarang gencar tetapi tetap disesuaikan dengan kemampuan yang ada di stok yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian masalah ekonomi kita selalu konsen atau kita selalu mengikuti arahan pemerintah pusat. Kalau PPKM ini berakhir, dengan sendirinya ekonomi akan bangkit. Karena sejarah membuktikan di saat kita sebelum adanya lockdown ataupun PPKM, ekonomi Jawa Barat meningkat 5,6%, melebihi peningkatan secara nasional secara keseluruhan. Tapi setelah lockdown, dulu namanya kan lockdown, dan yang lainnya, maka terjadi penurunan sangat luar biasa. Kemarin agak landai, maka naik lagi sampai 3,3. Nah sekarang, karena sekarang dalam PPKM-nya sudah begitu bagus, sudah begitu inovatif, sehingga di saat PPKM ekonomi kita tetap bisa berjalan dengan baik, sekalipun tidak ada peningkatan yang signifikan, tapi sedikit demi sedikit Jawa Barat ekonomi meningkat, sehingga hari ini bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat. Tetapi diakui ada juga yang merasa keberatan dengan PPKM ini. Tapi apalah boleh buat, demi kebaikan kita bersama,
bukan berarti kami tidak menghargai dan tidak menghormati teriakan-teriakan para pedagang kaki lima, para pedagang UKM, dan yang lainnya dengan akibat dari PPKM, tapi karena kebutuhan untuk semua dan kemaslahatan semua, maka PPKM tetap diberlakukan. Seperti itu, Pak. Baik Pak Wagub, ini satu pertanyaan lagi Pak Wagub untuk Pak Wagub. Selama masa PPKM darurat di Jawa dan Bali, apakah ada orang terdekat Pak Wagub, keluarga, sahabat Andi Tolan yang dihampiri COVID-19 varian Delta Pak Wagub? Ya, saya sendiri waktu itu kena, tapi alhamdulillah bukan Delta. Ya. Tetapi keluarga saya, mohon maaf, ya, ini 4 orang meninggal. Wes. Mamang saya 2, kemudian juga keponakan saya 1, dan juga saudara juga 1. Kiai 3 meninggal di pondok pesantren saya. Kiai di saya kan ada 9, meninggal 3 dengan COVID pada kesempatan hari ini. Saya sangat terpukul sekali dengan kejahatan seperti ini. Dan para kiai juga ini meninggal sampai ratusan, di Jawa Baratnya hampir 230 orang kiai yang meninggal dengan suasana seperti ini. Jadi memang diakui dan juga dirasakan dampak dari Delta ini sangat luar biasa. Kalau biasa kan cuma biasanya mohon maaf 2 minggu, 3 minggu baru ada yang meninggal dan yang lain. Ini cuma 3 hari di rumah sakit, 4 hari di rumah sakit. Saudara saya nggak ada yang seminggu di rumah sakit, 3 hari, 4 hari, dan 2 hari meninggal di rumah sakit. Seperti itu. Ikut berduka Pak Wagub. Moga-moga ke depan ini kita bisa terlepas dari itu. Pak Wagub, terima kasih atas apa yang sudah dijelaskan, sesuatu yang menarik. Bagaimanapun kita patut apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta pemerintah daerah dan kabupaten kota yang ada di Jawa Barat yang telah berusaha keras sehingga kemudian mulai terkendali COVID-19-nya. Demikian Pak Wagub, terima kasih sekali. Salam sehat untuk Pak Wagub dan keluarga.